Kalau misalnya Anda berpikir bahwa saya harus cepat kerja, saya tidak punya banyak waktu, saya tidak punya banyak sumber daya, ya. Dengan demikian Anda harus berpikir bahwa berarti saya harus menyelesaikan skripsi atau tesis dengan secepat-cepatnya. Nah, pilihannya mungkin akan menjadi lebih. Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses di perguruan tinggi. Buat dosen seperti saya, kolega-kolega saya, mari kita manfaatkan informasi, tips channel ini untuk memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa kita. Dan juga buat para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh tugas akhir khususnya, silahkan cari informasi-informasi seputar tugas akhir, skripsi, tesis, ya kalau ada nanti juga sebagian kecil disertasi, silahkan tanyakan di channel ini. Dan kali ini saya masih akan membahas tentang seputar pemilihan topik. Bagaimana memilih topik skripsi maupun tesis ya dalam hal ini, pragmatis ataukah idealis. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua komunitas channel Tirta Mursitama ini yang sudah subscribe ya. Thank you banget sampai video ini dibuat. Sudah kurang lebih follow subscriber saya sekitar hampir mendekati 8.000 dan thank you banget. Dan juga saya ucapkan selamat buat kalian semua yang sudah berhasil lulus sidang skripsi maupun tesis dengan mengikuti tips-tips ini. Semoga berkah ya, barokah dan semangat sukses buat kelanjutan masa depan Anda. Halo semuanya, sekarang langsung saja kepada bagaimana memilih topik skripsi atau tesis pragmatis versus idealis. Yang pertama, kita harus tahu bahwa skripsi atau tesis itu adalah satu bagian kecil syarat lulus dari mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana untuk skripsi maupun magister ya untuk tesis. Nah, untuk itu kita harus tahu syarat-syaratnya dan juga bagaimana kita menempuh skripsi atau tesis itu. Kalau skripsi kita biasanya menyelesaikan setelah 3,5 tahun kuliah, atau kalau ada program ganda 5 tahun, atau kalau yang pas 4 tahun ya. Nah, sedangkan kalau tesis ada 1,5 tahun atau yang 2 tahun, jangan lebih dari itu. Nah, dalam waktu itu, dalam waktu yang dimiliki oleh Anda itu, Anda harus menyelesaikan sidang skripsi dan sidang tesisnya. Nah, semuanya memiliki persyaratan-persyaratan atau requirement tertentu. Skripsi tentunya lebih rendah, sifatnya mungkin lebih deskriptif. Kalau Anda bisa mencari satu pokok masalah, kemudian bisa menerapkan teori, melakukan analisis yang sifatnya deskriptif analitis, itu sudah cukup karena sebagai satu latihan dari ujung pembelajaran Anda selama 3,5 atau 4 tahun. Ya. Sedangkan kalau dalam tesis tentu Anda akan lebih dalam lagi, lebih fokus, lebih spesifik tentang satu permasalahan, menerapkan metode tertentu, dan Anda diharapkan bisa melakukan sintesa dari teori-teori yang ada atau konsep-konsep yang ada. Nah, pahami dulu beda posisi dari skripsi dan tesis ini. Hal yang kedua adalah tujuan. Nah, Anda harus pahami tujuan ini. Kalau dalam pembuatan skripsi tujuannya adalah menyelesaikan satu permasalahan sederhana sebagai satu latihan dari bentuk setelah 3,5 tahun Anda belajar gitu ya, latihan menulis, latihan menganalisis ya, kemudian Anda mempresentasikan, bahkan juga ada sebagian Anda menyajikan dalam bentuk artikel ilmiah, baik itu di jurnal internasional, jurnal bereputasi maupun jurnal nasional terindeks SINTA ya, nah, atau dalam book chapter, atau Anda presentasi dalam konferensi-konferensi nasional maupun internasional gitu. Nah, kemudian kalau yang tesis tujuannya adalah memperdalam sesuatu ilmu pengetahuan yang sudah Anda miliki sejak Anda S1. Nah, kalau Anda sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya atau sedang bekerja ketika mengerjakan tesis atau ketika mengikuti program magister, maka di situ Anda akan mengaitkan antara pilihan topik dengan pengalaman kerja Anda atau yang sedang masalah-masalah yang sedang Anda hadapi dalam pekerjaan Anda, atau Anda ingin mengembangkan sesuatu hal yang memang baru, ingin tahu Anda di luar pekerjaan atau di luar topik yang sedang Anda hadapi sehari-hari. Mungkin Anda mau memikirkan untuk pindah karir ya, atau misalnya Anda ingin berpikir untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi, setelah S2 akan S3. Nah, ini juga menentukan pilihan dari topik skripsi maupun tesis Anda, lebih pragmatis atau lebih mendalam, atau lebih substantif ya, lebih idealis. Faktor yang ketiga adalah pertimbangan urgensi.
Apakah Anda punya satu kondisi kepepet ya, atau satu kondisi khusus ya, keterburu-buruan atau hal yang penting lah ya, yang membuat Anda mendesak harus menyelesaikan skripsi atau tesis Anda gitu ya. Kalau misalnya Anda hanya punya waktu 4 bulan atau 6 bulan sebagai waktu untuk mengerjakan tesis atau skripsi gitu ya, atau memang Anda agak punya kemewahan waktu gitu dalam mengerjakan tugas akhir itu. Nah, selain itu juga kaitkan dengan sumber daya. Apakah Anda sudah memperhitungkan bahwa biaya yang Anda miliki, ya, biaya yang tersedia, apakah juga Anda punya resources lain, ya, alat-alat, akses kepada data, ya, kemudian Anda memang punya banyak waktu untuk fokus kepada penelitian Anda. Nah, ini menjadi juga pertimbangan ya soal urgensi dari situasi yang Anda hadapi. Nah, yang keempat adalah apakah Anda memiliki satu situasi yang ada di masa depan bahwa ada prospektif employer, atau memang sudah ada arahan dari pemberi dana misalnya atau beasiswa atau proyek yang membuat Anda harus segera lulus. Ya, bayangnya begini ya. Kalau Anda misalnya waktu kuliah S1 maupun S2 itu sempat magang ya. Dan kemudian employer sepertinya udah seneng banget nih sama kalian. Wah, kamu nanti kalau lulus, kamu kerja di sini aja. Ya, kamu bisa berkembang bersama kita sama-sama. Udah dijamin masuk deh. Nah, apakah ada seperti itu? Ya. Kemudian ketika kalau Anda mengerjakan tesis misalnya, cepetan selesaiin dong. Ya, ini pekerjaannya udah nunggu nih, ya. Pokoknya kamu lulus aja, nanti kamu bisa meningkatkan karir kamu. Ya, kamu bisa jadi promosi untuk posisi yang lebih tinggi. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu ya bisa menjadi dasar dalam pemilihan topik skripsi atau tesis Anda yang lebih pragmatis atau lebih menantang, lebih substantif gitu ya. Nah, semua tergantung kepada perspektif yang employer maupun arahan atau syarat-syarat dari pemberi beasiswa. Kalian pertimbangkan baik-baik itu. Nah, supportifnya ini adalah begini ya. Apapun pilihan kamu, pragmatis atau idealis ya, tentu semua memiliki konsekuensi-konsekuensi. Kalau pragmatis mungkin cepat ya, mungkin ada meninggalkan beberapa hal yang selama ini kamu ingin tahu, ingin selesaikan, ingin pecahkan tapi nggak bisa gitu ya. Tapi mungkin waktunya lebih cepat. Yang penting lulus. Ada satu hal yang bukan yang penting lulus dengan satu kondisi yang asal-asalan, bukan. Tapi ketika Anda lulus, sudah pasti bahwa memenuhi satu standar minimum dari suatu tugas ilmiah, tugas akhir ilmiah ya, karena pasti setelah itu kan disidangkan juga oleh Dewan Penguji dan mengatakan Anda lulus. Nah, tetapi kalau Anda memang masih punya banyak waktu, ya, Anda ingin mengubah karir, Anda ingin mencari masa depan yang lebih baik, sehingga Anda punya investasi, Anda punya waktu, punya sumber daya, investasi yang lebih baik, dan dibutuhkan perubahan profesi itu membutuhkan satu investasi yang luar biasa atau yang lebih, sehingga menunjukkan suatu karya yang luar biasa, sehingga Anda harus beda, Anda harus terlihat berprestasi, dan Anda terlihat mampu, maka pilihan Anda adalah sesuatu yang lebih idealis tentunya. Nah, memang seringkali tidak ada hal yang pilihan yang memisahkan antara ekstrim satu dan ekstrim yang lain. Seringkali ada di tengah-tengah juga. Bagaimana caranya? Tentukan sendiri dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Tanyakan secara jujur kepada diri Anda dan jawablah mana yang kira-kira bisa memenuhi ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, singkatnya Anda butuh satu formalitas tanda lulus ijazah yang kemudian Anda sudah punya sebagai tiket untuk kerja yang lebih bagus, karir yang lebih bagus, ya, mungkin tingkat pendidikan lebih tinggi lagi, atau Anda ingin berinvestasi dengan menambah ilmu pengetahuan Anda, lebih memahami satu hal yang lebih secara mendalam, lebih spesifik, sehingga Anda menjadi lebih kompeten dalam bekerja maupun nanti membuka karir sebagai fresh graduate ya, untuk S1 atau fresh graduate untuk S2. Itu pertimbangannya diserahkan kepada Anda. Nah, semoga nggak bingung lagi, karena setiap orang punya pertimbangan masing-masing, kondisi yang masing-masing. Yang penting satu hal, tugas akhir apapun itu harus selesai. Sukses buat kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada
teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.